Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Abdi Bidan, kembali lagi di channel Abdi Bidan. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa nih kira-kira yang perlu ditanyakan ketika ke dokter kandungan atau ke bidan gitu ya, pada saat bunda atau teman-teman semua saat trimester 3 gitu. Nah, untuk yang trimester 1 dan trimester 2 itu sudah dibahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya ya. Nah, di video ini nanti kita akan membahas tentang trimester 3. Nah, yang pertama itu apa itu trimester 3? Nah, trimester 3 itu adalah 3 bulan yang ketiga teman-teman dalam kehamilan. Itu usia kandungannya dari 28 sampai 40 minggu. Nah, apa sih yang terjadi di trimester 3? Itu terjadi pertumbuhan, perkembangan, dan juga pematangan jaringan dan organ janin ya teman-teman. Jadi di trimester 3 itu yang terjadi pada janin. Nah, untuk gambaran proses kehamilan trimester 3 sendiri seperti ini teman-teman. Jadi, posisi optimal bayi itu sudah harus bisa diketahui saat trimester 3 nih posisinya. Nah, kemudian untuk dari segi tubuh ibu pun sudah sangat terlihat bentuk kehamilan ya teman-teman, perut membesar, payudara semakin membesar, dan sebagainya gitu ya. Gambaran hamil trimester 3. Nah, untuk yang ditanyakan, yang pertama itu saat kontrol ke bidan itu bisa ditanyakan. Yang pertama, solusi dari keluhan yang dirasakan saat trimester 3 itu biasanya ada kram, kemudian ada nyeri, biasanya dipanggul gitu ya, apa solusinya, sering pipis dan lain-lain. Kemudian posisi janinnya apakah sudah optimal atau belum. Kemudian yang ketiga, detak jantung janinnya normal atau tidak ya teman-teman. Tanda bahaya trimester 3 apa saja Bu Bidan. Kemudian tanda persalinan dan HPL ini teman-teman harus ketahui agar tidak khawatir dan tidak gerasa gerusu gitu ya. Kemudian taksiran berat janinnya kira-kira berapa nih? Mungkin dari tinggi fundusnya gitu ya. Berapa kira-kira Bu Bidan taksiran berat janinnya normal atau tidak. Kemudian persiapan persalinan apa saja. Nah, ini sudah bisa disiapkan ketika trimester 3 ya teman-teman. Dan kapan perlu cek lab lagi dan kontrol kembali. Nah, apabila teman-teman kontrol ke dokter kandungan itu USG di trimester 3, yang pertama itu solusi dari keluhan yang dirasakan ya, kayak yang tadi kram, nyeri, panggul, sering pipis dan lain-lain, itu bisa ditanyakan. Kemudian posisi dan letak janin. Posisi dan letak janinnya apakah sudah optimal, sudah maksimal atau belum? Kalau di USG itu lebih jelas ya teman-teman. Kemudian posisi dan letak plasentanya menghalangi jalan lahir atau tidak, teman-teman perlu tanyakan itu ke dokter ya. Kemudian usia kehamilan dan hari perkiraan lahirnya kapan nih, ini sudah mendekati karena trimester 3 kan ya teman-teman. Kemudian taksiran berat janin, kalau di dokter lewat USG itu akan kurang lebih akurat ya teman-teman, karena dilihat dari ukuran kepala, ukuran perut, atau misalkan ukuran paha itu bisa dilihat untuk taksiran berat janin agar teman-teman bisa mengejar kalau misalkan masih kurang gitu ya. Nah, untuk kemudian pertanyaan yang lainnya itu kondisi dan jumlah air ketuban. Teman-teman juga perlu tanyakan agar bisa mengantisipasi. Misalkan ada kekurangan, apa yang perlu dilakukan, atau misalkan berlebih, apa juga yang perlu dilakukan, seperti itu. Kemudian tanda persalinan dan melahirkan yang aman, karena semua riwayat orang berbeda dan kondisi kehamilan berbeda. Jadi ini juga perlu ditanyakan ke dokter kandungannya. Kemudian apakah ada lilitan tali pusat? Itu juga penting teman-teman, karena apabila lilitannya itu memang dirasa membahayakan, dokter juga akan memberitahu gitu ya. Itu juga kita harus tanyakan. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga kita bisa tanyakan. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan janinnya, kematangannya, dan lain-lain. Kemudian fungsi apanya itu bisa ditanyakan. Kemudian jadwal kontrol kembalinya kapan, seperti itu ya. Nah, itu dia untuk apa saja kira-kira yang perlu ditanyakan saat kontrol ke bidan atau dokter ya teman-teman. Jadi untuk trimester 3 itu teman-teman bisa lebih aware dan
teman-teman harus ketahui bahwa knowledge is power. Jadi pengetahuan juga merupakan salah satu kekuatan dari seorang ibu menuju persalinan. Apalagi trimester 3 itu sudah menuju persalinan ya teman-teman. Jadi kita harus lebih aktif, lebih mengulik lagi tentang kondisi janin dan kondisi kita gitu ya. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.